Kata presiden mendadak bos ke Gersik. Ketua DPR Pak. Pak Ketua. Tadi Pak Bupati Konsep. Tadi tenang Pak. Dik, apa kabar kamu? Media kalau mundur, media, teman media, teman media, tolong teman media, teman-teman media, kok bisa dimundur sedikit, teman media. Langsung media itu kawan misalnya tadi. Teman media ke belakang, teman media ke belakang, ke belakang, teman media ke belakang, ke belakang. Ke belakang, teman media ke belakang, belakang, teman media ke belakang. Teman media. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MH beserta rombongan. Coba media agak mundur sedikit. Media mundur sedikit, ada penari sebentar sama media. Dia langsung ke sana aja. Pak, mundur sana tadi. Langsung ke sebelah. Mundur Pak, mundur. Media terus tadi. Awas kader. Batasi. Batasi pagasir. Batasi. Ya, selamat malam. Tadi
Tutup sana, jangan rapat. Kasih ruang Pak, kasih ruang Pak. Tutup sana, jangan rapat. Baiknya nggak bisa berfungsi. Kasih ruang dulu. Pak. Saya jelaskan Pak, kita sekarang berada di desa Sialan Jaya Pak, Kecamatan Kondang yang di sini kita bisa lihat Pak, untuk Kabupaten Peluit Selatan itu untuk lahan baku sawah atau luas baku sawah itu kurang lebih 20.900. Ini artinya bahwa 16,8% sawah di Sultra yang kurang lebih 128.000 hektar itu ada di Peluit Selatan. Untuk di Cialam Jaya ini kurang lebih 105 hektar. Kawasan yang akan sebentar Pak Menteri dan direncanakan untuk melakukan penanaman serentak itu seluruh Honda itu kurang lebih 1.391 hektar Pak Menteri. Ya, dan ini masih menggunakan pola tradisional penanaman yaitu dengan atabela Pak. Atabela alat tanam benih langsung. Sehingga capaian produksi rata-rata untuk di Konawe Selatan atau di sini Pak itu 4,5 ton per hektar. Nah, kami laporkan ke Pak Menteri bahwa dari hamparan kurang lebih 1.391 atau tepatnya di 175 hektar ini di sini ada dikelola oleh kelompok milenial Pak. Dan kelompok milenial ini kami jadikan percontohan karena mereka mampu mengelola kurang lebih 5-8 hektar itu sudah mencapai IP 400 tambah satu bulan Pak. Sehingga kita berharap dengan dorongan kekuatan semangat dari kelompok milenial ini menjadi percontohan untuk petani-petani ya, siapa. Nah, kami berikan laporan di sini Pak Menteri bahwa dengan luasan 175 hektar ini rata-rata masih menggunakan IP 200 Pak Menteri. Nah, kalau kami tambah sampai 2,5 dan itu menjadi target kami dan seterusnya menjadi IP 400 untuk sampai ke IP 2,5 itu kita akan mendapat pendapatan masyarakat kurang lebih 9M dengan pengeluaran kurang lebih hanya sekitar 800 juta Pak. Dengan pengadaan sumur bor itu bisa mengarah sampai 2,5 itu bisa kita punya mendapatkan keuntungan dari penambahan IP 200 sampai 2,5. Ya, seperti itu Pak. Nah, artinya bahwa kita berharap dengan kunjungan Pak Menteri ini alat mesin kita berupa sumur bor, kemudian juga Alvin yang TR4, TR2 ini bisa mendorong untuk bisa petani kita di sekitar ini dan bahkan di Sulawesi Tenggara ini bisa kita capai itu 300 dan bisa kita sampai ke 400. Kira-kira Zaman tentang Honda ini Honda siapa? di desa ini 175. Ya, ini 175. Satu desa untuk di Cialam Jaya. Cialam Jaya. Ya. Semua ini Pak, ini ada 12-13 desa. Irigasimu dari mana? Irigasi dia masih irigasi desa Pak. Siap. Tapi irigasi ada sungai kan? Ada sungai. Ada sungai. Di sini Artinya juga air tidak ada masalah kan? bincang dengan para petani. Di sini ada sungai yang besar dan kalau ini bisa dibangun irigasi besar. Ini bisa kita lebih mendorong untuk bisa sampai IP 300 dan 400. Aku ikut. Pakai itu senternya, Masya Allah. Ini jatuh tanam berubah ini. Oh, live kah kita?
Oh, didapat penghasilannya. Dan Sobat Bena, kita saksikan Mentan sedang mewawancarai petani secara langsung mengenai luasan dan hasil panen. Ya, Pak, kita terkendala karena manual, Pak. Karena banyak yang membutuhkan alat seperti ini. Saya tukang tarik cuma kemampuan saya cuma 2 hektar per hari. Jadi biasa Enak tuh dengar wawancaranya. kalau mungkin ada yang terakhir Pak, ini Pak itu lebih bisa. Pak Sudarno. Pak siap. Dapat 3 kali. 2 kali pasti. 2 kali Pak. Nama kali ini. Hah? Kali ini. Lima ton ya per hektar. Oh, dapat 5 ton. Kan lebih. 3 orang nggak ada. Hanya waktu musim hujan dan antara musim hujan. Ya. Kalau buat 3 kali bisa. Kalau 3 kali cairannya nggak ada pengaruhnya, nggak ada air. Sekarang ini ada hujan atau biasanya tanahnya bulan berapa? Bulan 7. Hah? Bulan 7 ini termasuk sekarang ya. Kedua Pak, hasilnya kemarin nggak dibawa. Hasilnya ada sudah disembelihkan. Harganya 4.000 per kilogram. Itu berapa? 5 ton. Berarti kan 10 ton. Dokumentasi 500 lah. Murah banget. Ya, bisa. Sekarang ini menteri ini tanya Mau begitu. Tadi begitu Pak. Sampaikan ke rumah. Modalmu dari mana? Modal kadang ya utang Pak, Sendiri ya. Harus 3 kali, 4 kali kok.
Kalau kau cuma 2 kali kau buang 1 hektar 30 juta lah. Apa bibitnya di dalam? Enggak. Paritas. Orang untung kok. Yang tunggu aja, beli aja. Satu kelompok tadi ada kelompok ada Pak. Kamu jadi sendiri. Sobat Bena, kita masih saksikan dialog Menteri Pertanian bersama petani. Hebat tanam malam. Keluar Pak, itu. Keluar Pak Menteri keluar. Senter kan. Keluar katanya. Senter kan Luciana. Senter katanya, senter dia mau lihat. Keluar Pak. Bisa dilihat keluarnya. Foto pidato Pak Menteri. Senternya bawa sini Mas. Senter kepala. Senter kepalanya Mas. Ada PPL nggak di sini? Penyuluh Pak Manasi. Pak Manasi masih. Sana Pak. Manis punya. Anis turun. Sana Pak Menteri. Sana Pak. Pak Yanis deh. Ya, bukan sepatu. Ambil ke Pak Menteri itu saya lihat itu apa itu. Pak Anies. Tak suka kau foto kita ke Pak Anies. Wah, ada jalan Pak Anies. Tempat tabela juga. Pelaku dia Pak, penyuluh sekaligus pelaku. Dia minta dipoto Pak Anies. Selfie Pak Anies, selfie. Foto-foto kita. Kayaknya yang penting ngolah sawah itu. Coba. Kayaknya ditanami semua kayak. Kalau tidak perlu sekolah.
Buka. Dan kunjungan yang mestinya dilakukan pada siang hari karena Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa ada panggilan mendadak dari Presiden Republik Indonesia sehingga baru tiba malam ini di area Cialam, Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, dan langsung melakukan peninjauan sekaligus berdialog dengan petani. Nampak warga yang siap menyambut kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa di panggung bertuliskan tanam padi serentak bersama Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo. Selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo SHMSIMH, di kawasan persawahan Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persilakan kepada Menteri beserta rombongan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Tiba-tiba ada perintah. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSIMH, di kawasan persawahan Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami persilahkan Bapak untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kepada seluruh tamu undangan, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSIMH. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bupati Konawe Selatan dan Bupati Wali Kota Sulawesi Tenggara yang sempat hadir atau yang mewakili,
Yang kami hormati Eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, serta seluruh hadirin undangan yang tentunya berbahagia pada malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan kembali di kawasan persawahan di acara tanam padi serentak di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada malam hari ini Jumat 19 Agustus 2022, dan dimulai dengan ucapan basmalah. Boleh sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang oleh Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Suronodin Dangga STMM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, beserta para dirjen dan rombongan lainnya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih, Sarjana Hukum, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati Forkominda Provinsi dan Kabupaten Konawe Selatan, yang saya hormati para bupati yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati kelompok tani. Kelompok tani coba berdiri dulu. Yang milenial tadi. Kelompok tani milenial berdiri. Nah, yang di belakang. Nah, biar Pak Menteri lihat itu bahwa kita di sini sudah regenerasi, Pak. Anak-anak muda sekarang. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Semoga kehadiran Bapak untuk melihat langsung bagaimana kondisi pertanian yang berjalan di Konawe Selatan. Ini kehadiran Bapak di Konawe Selatan ini sangat tepat, Pak. Karena Kabupaten Konawe Selatan ini lengkap dari petani pencarian masyarakat ini 95% bertani semua. Nah, dan daerah kita mendukung semua. Nah, untuk itu, pertama-tama sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyampaikan selamat, Pak, kepada pemerintah Indonesia dan Kementerian Pertanian yang saya dengar mendapat penghargaan untuk sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras tahun 2019 tahun 2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian dari Institut Penelitian Padi Internasional. Jadi saya terima kasih. Kemudian selamat kepada Bapak Menteri atas pencapaian Kementerian Pertanian menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional IRRI. Penghargaan sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Jadi dengan kehadiran Bapak di tempat ini sangatlah tepat karena sudah terbukti dan nyata 3 tahun ini kita swasembada. Salah Konawe Selatan ini adalah penunjang Kota Kendari, mulai dari padi, sayur mayur, sapi, ayam, semua telah tersiap di sini. Jadi sangat tepat Bapak berkunjung di sini karena Konawe Selatan ini ya mempunyai segalanya. Kami punya padang pengembalaan sapi, ada. Kami diberi kepercayaan menyiapkan bibit sapi Bali
Jadi dari Kalimantan, dari Sulawesi Tengah ambil sapi Bali di sini, tidak ke Bali lagi. Di Korea Selatan, Pak, kita kembangkan. Alhamdulillah, Kota Kendari dulu kalau Lebaran harga telur pasti naik karena dari Makassar semua. Hari ini kita supply, Pak, sudah 3 tahun juga di terakhir sudah tidak bergejolak lagi harga. Kemudian daripada itu masalah kami memang masih banyak, Pak. Pertama, ya mohon maaf ini Pak Dirjen, sudah masuk 3 tahun ini kami tidak mendapatkan DAK. Sehingga untuk pemeliharaan pengairan tadi yang dirasakan petani masih kurang, ini memang ini perlu karena APBD kami agak terbatas, Pak. Yang kedua tadi masalah Alsintan, ini combine Pak Menteri. Kalau musim panen bersamaan dari Sulawesi Selatan datang Pak panen, bawa mobilnya combine-nya, tapi kalau kembali bawa gabah. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Banyak sekali gabah kita yang menyeberang, tapi tidak masalah kan, asal harganya sama. Kemudian kalau musim hujan, karena kami musim pengering terbatas, jadi harga gabah pasti anjlok harganya. Di samping itu juga ya pupuk ini selalu jadi masalah. Tapi insya Allah kami lagi mengembangkan pupuk organik. Kelompok-kelompok masyarakat kita latih, Pak. Karena banyak di sini ada pabrik sawit, nah, itu bisa ini ada pabrik tapioka dan beberapa produk-produk lain yang di Sulawesi Selatan ini. Kami sawah ini yang produktif kurang lebih 20.000 hektar. Sebenarnya yang satu kali itu 30.000 hektar, tapi kita sambung dengan jagung. Cuma masalah jagung ini Pak Menteri biasa harga tidak pasti, sehingga petani sering. Kopi dan kelapa juga kami lagi kembangkan. Kelapa ini ada investor dari Salim Group yang lagi bermohon untuk buat pabrik. Karena di sini kelapa rakyat saya ada hampir 10.000 hektar. Di samping itu ada perusahaan juga yang mengembangkan tanaman kelapa. Saya lihat kemarin di TV ada kelapa genja ya. Ya siapa tahu kementerian bisa berikan kepada kita. Saya lihat itu. Nah, kami kelapa dalam Pak yang kita kembangkan sekarang ini. Nah, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Mohon maaf ini karena malam jadi ya tidak dipersiapkan secara baik. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bapak Haji Ali Mazi, Sarjana Hukum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, tentunya juga kita banggakan Menteri Pertanian Republik Indonesia, kakak saya, abang saya juga banyak sekali dibantu, mulai dari calon gubernur, kita bersama-sama. Sayangnya memang pada saat kita dilantik,
kemudian ada COVID 2 tahun, jadi 2 tahun kita tidak bisa bekerja. Tapi syukur alhamdulillah hari ini karena COVID sudah melandai, bahkan di Sulawesi Tenggara sudah nol. Kakak saya Profesor Dr. Haji Sarus Yassin Limpo, SH, MH. Selamat datang di Sulawesi Tenggara, di Bumi Anwar, bersama Bapak-Bapak Dirjen, juga ada beberapa sahabat saya. Mudah-mudahan kedatangannya di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda ini bisa membawa berkah dan tentunya membawa berkah karena kehadiran Menteri dan berkunjung langsung di lapangan seperti ini baru kakak saya. Jarang sekali. Ini karena kecintaan dengan Sulawesi. Kita Sulawesi satu kesatuan. Nah, alhamdulillah malam ini dengan kesibukan yang begitu padat dari Surabaya dan malam ini tiba di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda. Ini sangat luar biasa. Kunjungan menteri ini luar biasa, kunjungan kerja. Tentunya sekali lagi ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terhormat Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Abdurrahman Saleh juga hadir bersama kita. Para pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bersama Bapak Menteri juga hadir malam ini. Forkopimda masing-masing diwakili. Juga ada Kabinda terwakili, dan Lanal Kendari terwakili, dan Lanut Halu Oleo juga hadir bersama kita. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM ini selalu hadir Pak Menteri di mana-mana. Ini Kakak Sylvester dari NTT ini NTT. Juga tentu yang saya hormati para bupati, wali kota se-Sulawesi Tenggara sempat hadir. Tentu tuan rumah Bapak Asrorudin hadir bersama kita. Ada Bupati Muna Barat, kemudian juga ada Bupati Buton Tengah ya tadi hadir, karena rencana mau diberikan langsung kepada para bupati. Tapi karena mungkin keadaan malam seperti ini, tentu kita juga harus paham dan memakluminya. Para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, para pejabat, pimpinan daerah, tentu para UPD, pemerintah provinsi, para kepala dinas juga hadir bersama kita malam ini. Para camat, lurah dan kepala desa, penyuluh, tokoh masyarakat, media cetak dan tentu media elektronik. Dan yang saya banggakan kelompok tani dan petani andalan. Segenap hadirin yang sama berbahagia Pak Menteri, Konawe Selatan ini penduduknya sudah multi, campuran. Ada orang Jawa transmigrasi, kemudian keluarga kita dari selatan juga cukup banyak di sini, sehingga di sini sudah multi etnis. Mereka hidup bergandengan dan bersama-sama membangun daerah ini yang sangat luas. Penduduknya paling banyak, wilayahnya paling luas di Konawe Selatan ini. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama-sama di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia
dengan agenda penanaman serentak padi dan pemberian bantuan bibit komoditas pertanian di Kabupaten Konawe Selatan. Salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Menteri Republik Indonesia dan rombongan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang pernah dikemukakan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, saat ini perekonomian global sedang menghadapi masa yang sangat-sangat sulit akibat ketegangan geopolitik dan adanya perang seperti krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan di tengah pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi negara-negara di dunia. Kemarin Bapak Presiden menyampaikan kepada rapat koordinasi 60 negara yang diprediksi akan ambruk ekonominya dan 345 juta orang di 82 negara akan menderita kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ini kemarin pidato Bapak Presiden. Namun demikian, secara nasional Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan lepas dari ancaman situasi geopolitik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2022 tercatat di angka 5,44%. Ini sangat luar biasa, sementara negara-negara lain sedang mengalami kehancuran. Hal yang patut kita syukuri dan banggakan bahwa di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan yang konsisten tinggi meskipun dalam situasi sulit. Perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2022 yang mencapai 6,09%. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,44%. Hal ini tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam mendukung ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor pertanian, karena sebagian besar mata pencarian penduduk Sulawesi Tenggara berada di bidang pertanian dan masih mendominasi dalam mendorong perekonomian di daerah ini. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara 2020 sebesar 24,13%, di mana subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan menyumbang 12%. Sesuai dengan data statistik, potensi lahan produktif pertanian di Sulawesi Tenggara ini, Pak Menteri, sangat luar biasa. Ada kurang lebih 2.858.277 hektar. 2 juta ini sangat luar biasa, yang terdiri dari sawah fungsional seluas 82.117 hektar, sedangkan non sawah, ladang atau lahan kering kurang lebih 2.734.267 hektar. Nah, ini kalau dikelola ini kita menjadi sangat lumbung pangan Indonesia yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan perkebunan. Kasus potensi luas baku sawah di Konawe Selatan seluas 20.495 hektar. Dan sekarang ini kita berada di Kecamatan Konda, Desa Cialam Jaya, dengan hamparan sawah seluas tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas 1.391 hektar. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa komoditas tanaman pangan Sulawesi Tenggara, khususnya beras, mengalami surplus
sejak tahun 2019. Ini dibuktikan pada tahun 2021, tepatnya tanggal 2 Juni, kami mengirim beras ke Sulawesi Utara sebanyak 1.000 ton melalui Perum Bulog. Kemudian jagung juga telah kami pasarkan hingga ke Surabaya. Ini pula mendadak bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi salah satu lumbung pangan nasional, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami berharap produksi beras masyarakat petani Sulawesi Tenggara ke depan tidak hanya dapat menjaga ketersediaan bahan pangan daerah semata, tetapi juga ketersediaan bahan pangan nasional dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim yang tidak menentu dan ancaman krisis pangan. Untuk mencapai hal tersebut, potensi lahan yang cukup tersedia di Jazirah Sulawesi Tenggara ini membutuhkan terobosan inovasi teknologi, dukungan prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan penyuluh bagi petani agar dapat menghasilkan produksi pertanian secara optimal, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Menteri Republik Indonesia dan rombongan hadirin yang kami hormati, di sektor peternakan, populasi hewan ternak di Sulawesi Tenggara mencapai 390.903 ekor. Ini masih sangat kecil sekali. Mungkin kita butuh supply bantuan dari Bapak Menteri. Kebetulan ada Bapak Dirjen, sehingga masyarakat kita bisa melakukan penggemukan. Suplai ternak potong atau daging surplus sekitar 16.000 ekor atau 2.690 ton. Populasi ternak berkembang dengan baik di Provinsi Sulawesi Tenggara, utamanya ternak sapi yang terus mengalami peningkatan populasi dari tahun ke tahun. Sementara itu, merebahnya penyakit kuku dan mulut atau disingkat dengan PMK yang berpengaruh populasi hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Maka pemerintah provinsi telah melakukan upaya-upaya antisipasi. Kami telah membentuk Satgas Penanganan PMK melalui keputusan Gubernur nomor 335 tahun 2002 dan mengeluarkan surat edaran Gubernur nomor 524.31/2301 tentang pembatasan dan peningkatan kewaspadaan lalu lintas hewan ternak. Jadi di sini bukan lagi mengizinkan, kita melarang Pak untuk hadir, sehingga kita tidak terkena penyakit kuku dan mulut sapi di Sulawesi Tenggara ini. Produk hewan dan media membawa lainnya terhadap ancaman masuk dan penyeberangan penyakit mulut dan kuku ke dalam wilayah Sulawesi Tenggara. Hal ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk tetap mengedepankan peningkatan populasi ternak di Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah sampai saat ini Sulawesi Tenggara tidak ada kasus PMK. Karena saya sebetulnya membatasi, tapi kepala dinasnya menginstruksi melarang. Ya alhamdulillah atas dasar itu maka kasus PMK di Sulawesi Tenggara kita tidak temukan. Mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada di Sulawesi Tenggara. Potensi lahan dan produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu terus ditingkatkan, khususnya di Kabupaten Kutai Selatan yang merupakan salah satu sentra produksi pangan di Sulawesi Tenggara. Untuk itu semua komponen perlu membangun sinergitas dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki demi mencapai kemandirian dan keamanan pangan di Sulawesi Tenggara. Bapak Menteri dan rombongan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia atas pencapaian Kementerian Pertanian menerima penghargaan dari Institut Penelitian
padi internasional. Saya sebagai adik juga sesama kita Sulawesi benar-benar bangga ketika Bapak Presiden membacakan itu kemarin. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena kerja menteri bersama seluruh aparat dirjennya, siang dan malam kita selalu bisa melihat melalui televisi dan media-media sosial yang begitu gigih. Alhamdulillah kita menjadi surplus dan Bapak Presiden telah mendapatkan penghargaan. Nah, ini semua karena kerja keras kita semua. Jadi penghargaan itu sangat luar biasa atau disingkat IRRI, yaitu penghargaan sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras tahun 2019 sampai 2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian atas kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Harapan kami kehadiran Bapak Menteri dan rombongan memberi harapan dan semangat bagi insan pertanian dalam membangun pertanian di Sulawesi Tenggara. Tentu tadi Bapak Bupati kita sudah dengarkan banyak meminta bantuan dan dukungan dari kementerian. Terutama tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan kepada petani jangan dorong sendiri. Ini hari ini kita sudah memiliki teknologi yang cukup canggih. Jangan gunakan tenaga yang menghabiskan waktu. Gunakanlah mesin. Jadi mesin itu dimaksud Pak Menteri traktor. Jadi tinggal ya dikemudikan. Satu hari bukan lagi 2 hektar, tapi bisa 3-4 hektar, mungkin bisa 10 hektar. Di samping itu tenaga juga tidak terkuras. Kemudian ada beberapa tadi ada mungkin macam-macam bibit. Kalau ada misalnya tadi durian, kelapa dan lain-lain sebagainya. Tentu kita harapkan nanti mungkin Bupati, Gubernur akan bersurat ke Pak Menteri. Dalam waktu dekat ini kita susun mudah-mudahan di 2022 ini kalau masih ada kesempatan, kalau tidak paling tidak di 2023. Mudah-mudahan perhatian Bapak Menteri ini sangat luar biasa kepada kita Sulawesi Tenggara. Tapi jujur aja kemarin-kemarin ini adanya COVID-19 memang ini sangat luar biasa. Tapi insya Allah hari ini dengan penuh barokah, lindungan Tuhan dan Maha Kuasa, dan tentu saya atas nama pemerintah juga masyarakat selalu mendoakan Bapak Menteri untuk selalu sehat dan kuat. Juga mendoakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga Bapak Presiden selalu beri kesehatan, kekuatan lahir dan batin bersama-sama Bapak Wakil Presiden. Itu tugas dan kewajiban kita sehingga Bapak Presiden atau Wakil Presiden bisa hadir lagi berkunjung di Sulawesi Tenggara bersama Bapak Menteri. Hari ini kita ada 2 kunjungan menteri. Ada Menteri Perhubungan juga hadir. Mungkin sebentar kita gabung di rumah jabatan. Nanti saya tanya protokoler dulu nih. Mudah-mudahan kita bisa gabung di rumah jabatan. Melalui Bapak Menteri Pertanian kami juga menitipkan harapan agar potensi pertanian di Sulawesi Tenggara terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat seperti kebijakan pengembangan komoditas pertanian unggulan sesuai dengan kondisi wilayah serta dukungan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara demi mewujudkan Sulawesi Tenggara maju masa depan Indonesia. Jadi jangan hanya nikel saja yang maju, karena nikel ini kalau digali terus akan habis dan akan menjadi bencana. Tapi kalau pertanian
ini menjadi andalan kita sejak zaman Orde Baru yang lalu. Di Sulawesi Tenggara kita adalah lumbung pangan, termasuk se-Sulawesi, Sulawesi Selatan juga lumbung pangan. Kita bersama-sama hidup berdampingan dan bertetangga. Jadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara kita menyangga Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Jadi kita berada di kaki, kita memikul mereka setiap hari nih. Jadi beban Sulsel dan Sultra ini sangat besar, berat sekali, karena kita memikul 3 provinsi. Coba bayangin, kita ada di kaki, mereka ada di atas. Tapi alhamdulillah, karena masyarakat mau bekerja bersama-sama, sehingga Sulawesi Tenggara akan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa total bantuan dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp120.332.073.000 dan kepada Kabupaten Konawe Selatan total sebesar Rp8.038.750.000. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SH MSI MH. Dengan hormat disilahkan. Udah malam nih. Indonesia tanah pusaka Indonesia sejak tetapi di sana dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung. Luar biasa. Kita kan bisa begini karena melayan ibu bapak kita. Itulah menambung napas dari ibu kita yang mungkin sekarang ini udah tua, bahkan mungkin udah tidak ada lagi orang tua itu. Tapi itu mewakili bumi pertiwi di mana kita diusarkan, dan kita bisa seperti ini Pak Gub, Pak Bupati, di jenderal-jenderal saya yang saya banggakan. Tapi kan kita mau mati di Indonesia kan. Apakah besok anak-anak kita, apakah besok menantu kita dan keluarga kita masih bisa hidup seperti yang kita? Kalau gitu, kalau kita salah,
mencoba menapaki kehidupan sekarang ini bisa berisiko pada kehidupan bangsa ini. Apalagi sektor pertanian menjadi makanan kan, menjadi kesehatan bagi kehidupan. Dialah yang memutar roda paling dasar dari kehidupan rumah tangga yang bisa menyekolahkan anak. Dan itu yang malam hari ini kita mau mati di Indonesia, dan Indonesia tidak boleh mundur, harus lebih maju, lebih mandiri dan lebih modern. Coba kita nyanyi lagi yuk, yang keras tapi anak Meli ini mana nih? Indonesia tanah Indonesia sejak tapi puja-puja bangsa di sana dibuat dipersatukan tempat berlindung di hari itu sampai akhir menutup mata. Anda wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah andan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hdatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran min akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gubernur dan semua pejabat, Pak Bupati, minta maaf adik saya semua, Pak Jenderal, para forum koordinasi pimpinan daerah, ketua DPR dan tokoh-tokoh para bupati lain atau pelaksana tugasnya atau yang mewakili anak-anakku sekalian, keluarga besar dari Konawe Selatan, keluarga besar dari pertanian yang ada. Maaf saya tidak sebut satu persatu termasuk para dirjen. Ya. Saya minta maaf saya terlambat. Bukan terlambat, ada perintah langsung Presiden hari Senin mau berada di Gersik. Jadi saya singgah dulu di situ Pak Gub, tabe-tabe. Dan itulah memang saya nggak pernah bisa enak itu kalau saya nggak lihat sendiri, ya gitu. Dan hari Senin beliau akan melepas 1000 Al-Sintan, 1000 kelompok Al-Sintan di sana untuk semua daerah. Gitu terus kita buat food estate mangga di sana. Itu saya lihat. Saya tentu Pak Dirjen, aku malu pulang dari Kendari ke Konawe Selatan ini kalau tidak bantu orang lama mau nunggu sini. Termasuk polisi tentaranya. Oleh karena itu begini, pertanian kan yang membuat Indonesia bisa paling baik di dunia sekarang. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi Amerika aja nggak sampai 2 kok. Ya. Inflasi yang paling rendah itu Indonesia. Kenapa? Ada pertanian yang menyangga secara kuat. Itu. Artinya COVID semua orang dihajar kan sama COVID, semua orang merangkak ke bawah. Tidak ada yang bisa keluar rumah, apa yang bisa dilakukan? Seluruh dunia seperti itu. Ya. Tetapi kita kan jalan terus. Saya nggak pernah itu, ya 2 tahun nggak ada yang libur nih Pak. Nah itu, kalau begitu pertanian itu di depan mata kita untuk memperbaiki kehidupan, dia menjadi sesuatu yang resisten terhadap apapun goncangan yang ada. Pertanian itu adalah tempat untuk kita makan. Kalau kita makan ya kita sehat lah. Kalau gitu pertanian untuk kesehatan, pertanian itu sekaligus lapangan kerja, mendapatkan uang dari pertanian dan Allah sudah kasih modalnya yang luar biasa. Ya, dan pertanian yang memudah semua roda industri apapun. Kalau gitu pertanian hebat.
Dan pertanian di depan mata Pak Bupati. Nah, Kapolda, adik-adik saya di sini, ya. Dan tentu saja pertanian akan makin maju, tidak lagi seperti yang kemarin, ya. Dan alhamdulillah 3 tahun ini Indonesia menjadi negara kedua terbaik pertaniannya yang ada di Asia Tenggara, dilihat dari produktivitasnya. Jadi kalau gitu tinggal kerja-kerja yuk, lebih kuat, lebih terencana, lebih sistematis Pak Ketua DPR. Dan semua orang bisa bertani kok. Nah, pertanian ada 20 hari sudah panen, ada 1 bulan panen, ada 3 bulan panen, ada 5 bulan panen, ada 7 bulan panen, ada 1 tahun panen, ada 2 tahun setengah panen. Kau tinggal mau pilih yang mana? Nah itu, oleh karena itu Konawe Selatan, oke, tadi bagus banget. Saya udah lihat, sayangnya siang ini, malam. Kalau tidak saya naik motor kiri kanan dulu situ. Dia mau lihat persis seperti apa, ya. Bapak dari sekalian. Nah, ada tugas Pak Bupati, Pak Gubernur, siapkan saya 1000 hektar setiap kabupaten yang ada tadi. Ya Pak Dirjen, iya bayar tunai, ini orang tunggu lama kita kayak apa aja. Ya, jadi 1000 hektar Pak, siapkan yang mana itu, ya. Yang itu yang sekarang, saya mau 1000 hektar itu Pak Bupati, Pak Kadis, Pak Camat, 1 hektar 30 juta hasilnya yang uang terputar. Kalau begitu 1000 hektar Pak Bupati, Pak Gubernur membagikan rakyat uang berputar di 1000 hektar itu 30 miliar dalam 100 hari. Setuju? Ya. Kenapa ada orang di Jawa bisa, kau enggak bisa di sini? Nggak mungkin lah. Enggak. Apalagi juga ada orang keturunan Jawata kita di sini. Ya, banyak. Oleh karena itu nggak bisa. Ya, Pak Gub, kita hadir yuk. Nah, sekarang saya masa cuman Pak Kapolda, Jenderal, Pak Kabinda, masa kita cuman 2 kali tanam, berarti cuma 6 bulan dong. Terus 1 kali tanam dibuang, sombong banget lu. Pak Desa, saya bekas kepala desa loh, saya bekas lurah, saya bekas camat, jadi jangan kau ceritakan kayak begitu. Saya bekas Sekilda, saya bupati 10 tahun, saya wagub 5 tahun, saya gubernur 10 tahun. Jadi sekarang tinggal mau keringat sedikit, marah-marah Pak Dandim, Pak Kapolres, ayo jangan tidur saja. Nah, kau buang, tadi itu hitungannya. Kalau cuma 2 kali, berarti ada 1 kali panen dong. 100 hari itu 30 miliar. Kalau 1000 hektar di sini tadi cuma 1600, berarti ada 30 miliar tambahannya. Ya, Pak Dirjen bantu itu. Ya. Dan jangan pakai modal sendiri. Mana BNI yang sini, kau gulirkan dana kur pertanian. Satu kabupaten 1000 hektar itu bisa 10 miliar. 10 miliar. Hah? Tanda tangan kok Pak Bupati. No, ini teman saya di Golkar itu. Tanda tangan kok. Pak Kapolres turun tangan di adikku semua. Ya, tok, turun tangan. Iya. Bisa, harus bisa. Ya. Dan ini hitungannya hari ini. Kalau begitu 1 minggu kita buat konsepnya di semua kepala dinas, kadis, kau merapat semua ke Jakarta. Ya. Petani mulia ini boleh. Kenapa? Nah, itu baru kita budidayanya. Bro, nanti panennya gimana? Sesudah panennya dapat uang lagi, bagaimana menjualnya? Nah, itu. Nah, ini harus satu paket nih bicaranya. Pak, ya. Adik-adik saya, Nasdem apa semua, yuk, men. Nggak ada cuma politik saja. Ya. Kenapa? Dunia lagi tidak aman. Itu tadi Pak Gubernur udah bilang. Ya, 300 lebih orang akan kelaparan, dan yang bisa dijual itu hanya pertanian. Ya, ekspor saya 38% naiknya Bapak dari pertanian. Zaman Orde Baru tidak pernah lebih dari 15%. Hasilnya 648 triliun. Yang mana yang dari Kendari, yang mana dari Konawe Selatan? Tidak boleh, harus ada. Kita buat yuk. Buat Pak Bupati. Kampung lagi masih ada 2 tahun ini kalau nggak salah.
Ini teman saya dulu, seperjuangan saya. Jadi gitu ya. Dan di Pak Polres, mana lahanmu? Bicara sama saya. Pak Dirjen, kau bantu. Ini ada orang Tenggara juga satu di sini nih. Coba lebaran karantina nggak ada guna-gunanya kau di sini kalau dia ada. Jadi itu satu yang masif. Berarti ada berapa bupati tadi yang dia datang, jangan mau kau kasih dulu biar dia lihat di contohnya. Ya Pak Dirjen. Jadi 1 minggu mereka siapkan di sini dibawa Kadis Provinsi atas petunjuk Pak Gubernur, izin Pak Gubernur saya. Tentu tadi itu saya sudah baca gitu maunya seperti itu. Nah sesudah konsepsi jadi dikonsultasi Pak Bambang koordinasi sini. Ya, kalau saya tugaskan sini. Nah sesudah itu 1 minggu konsultasinya Jakarta. Sebelum 30 Agustus selesai kita selesai konsepsinya. Bisa jalan atau tidak? Kalau jalan ya jalan, kalau tidak tidak. Jangan pura-pura. Pertanian itu tidak ada yang rugi. Yang penting tidak bohong, tidak pura-pura. Dan harus bisa bicara dengan alam. Tuhan kasih saya ini, anak-anakku mau hidup lebih baik. Tuhan kan dengar kita. Ya. Dan ini tergantung kau Pak Gubernur, Pak Bupati. Ya adik-adik saya Forkopimda. Kita lakukan. Kau tadi minta kelapa yang mana kan lahanmu yang kau berapa banyak? Kau kasih itu Pak Dirjen. Iya aku malu juga ini dibilang-bilang itu orang timur baru tidak ada tuhnya dibantu-bantu orang timur. Kenapa jadi bicara begini nih? Oke. Ya bantu Sulawesi Tengah. Mau berapa puluh ribu kah Pak Gub bicara sama saya? Di mana kamu taruh? Iya, bisa di apakah misalnya 1.000 tanam di situ atau kau bagi ya. Bambang kontrol 10.000 sampai 20.000. Carikan itu kelapa yang pendek. Kelapa aku kau tahu nah 4 meter bos. Dan buahnya itu sampai dibawa di tanah 182 buah dalam 1 tahun. Ya, tetapi kalau kau tanam di situ Pak Dirjen Tanaman Pangan kasih jagung di bawahnya, kasih kedelai di bawah. Jadi harus dikonsepsi juga ini Pak Pak. Bolehkah Pak Kapolres, Pak Dandim? Boleh Pak, boleh. Ayo, main. Nah, jadi jangan tanam kan ini kelapa nanti 2,5 tahun, udah mati kau baru dia berbuah. Jadi tanam di bawahnya kedelai, tanam juga Pak Kadis tanam juga jagung. Jadi jagungnya makan itu. Sesudah itu tanam pisang 7 bulan. Pisang itu kalau 1 hektar bisa 1.000-2.000 pohon loh. 1 pisang itu 70.000. Pisangku itu pisang yang buahnya sampai di bawah. Ayo buat nih. Yang penting jangan mau mundur. Kalau saya sudah maju tuh enggak ada tuh. Ya, begitu Pak Bupati. Nah, jadi Pak Gub, saya tunggu ini Pak. Kita selesaikan sebelum tanggal 30. Kita selesaikan. Kau mau berapa kopi kah? Kopiku bagus-bagus loh. Nah, di mana daerahmu? Ya, jangan dibagi-bagi kemudian kita tidak lihat, tidak mau saya. Di mana? Konsentrasi dulu sampai dilihat. Oh, ini udah bagus. Yang lain tiru, main lagi di situ. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu Bapak sekalian. Oleh karena itu, yang Bupati itu gulirkan 10 miliar satu ya. Dari 10 miliar kau tidak ada lagi, kau tidak usah cengeng-cengeng minta kak bantuan traktor, minta kak bantuan kombat, beli sendiri kan ada untungnya. Iya, sesudah itu kau miliki kan dari mulai orde baru bagi-bagi terus, baru rusak karburatornya kau jual nih. Sama juga bos, apa itu sapi itu kalau bantuan sampai Idul Kurban langsung habis. Mana itu bampres semua nggak ada. Yang saya lakukan dengan skala ekonomi kok hitung baik-baik saudara ya, semua bank saya punya uang keluarin di situ, terutama ini Pak ya, saya kasih kok. Tapi kan ada hitungnya. Itu combine. Kalau kau ambil 20, 30, 100 karung, keluar 1 atau 2 lah. Ayo selesai. 1 hektar itu, kalau jagung nih kita pakai lihat.
1 hektar hasilnya 6 ton kan. Kalau 5 itu udah berhasil kau Pak Kades. 6 ton. 6 ton itu 6 ton kali 4.000 5.000 biasanya kalau jagung. Berarti 30 juta. Berapa modalnya orang kerja di situ? Bekas kepala desa ini, bekas lurah. Jadi saya bisa hitung 5 juta itu kau sudah makan nasi bungkus di dalam. Kasih naik lagi menjadi 7 juta modalnya. Supaya bibitnya bibit yang paling bagus, kau di sana bajunya, kau pakai payung segala macam, minum Coca-Cola di dalam, 7 juta modalnya, oke. Karena ada lagi kita perbaiki irigasi, kita kasih naik lagi menjadi 9 juta. Kasih naik menjadi 10 juta. 30 juta, Bos. Masih ada 20 juta, kasih naik lagi Pak Bupati sampai 12 juta karena biaya pengamanan, ada Pak Dandim datang, Pak Kapolres jagai kita. Ya, misalnya begitu ya. Kau pesan nasi gak usah dari rumah deh, pesan nasi bungkus sana, catering aja yang masuk ke dalam. Nah gitu, udah pakai Alsintan, pakai Pak, berapa kabupaten tadi Pak? Pak Dirjen, kasih itu taksi Alsintan melalui Pak Gubernur. Satu paket itu 2 miliar lebih Pak. Ya, itu terdiri atas satu combine, berapa traktor roda 4? 2, traktor roda 4 2. Jadi pompa, multiplikator, power tracer, boleh kan? Boleh. Oke. Benny main. Yuk, kau tanggung jawab. Di bawah komando Pak Gubernur. Kita bicara begini aja deh, jangan pidato-pidato. Bolehkah bayangkaramu, bolehkah dan Dim, persibmu boleh, ya. Tapi di bawah komando dulu yang uji coba di bupati yang kau pilih tadi di bupati. Jadi taksi Alsintan. Taksi Alsintan itu sama taksi biasa. Kalau kau pakai bayar kok bos. Kenapa di ini yang mau digulirkan hari besok Senin? Taksi Alsintan. Taksi Alsintan itu Bapak, kalau kau beli sendiri tentu mahal karena bunganya jadi mahal. Bunganya disubsidi oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitulah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba ya. Pak Gubernur, kalau kau mau ini, walaupun saya cerita begini, kalau Pak Gubernurnya setuju, ya saya tentu tidak bisa. Pak Bupati nggak setuju. Nah, gitu. Jadi sudah ini selesai. Ada lagi tugas Pak Dirjen Tanaman Pangan. Cek besok ini Pak Kadis, di mana rice mill-nya, di mana penggilinganmu? Ya. Power tracernya di mana? Coba cek. Ya. Ya. Masih kurang baru 2. Itu. Jadi catat itu Pak Bupati supaya tidak malam-malam begini, kita udah malam-malam tidak datang apa-apa. Selesai, tapi gitu Pak. Saya mau lihat peningkatannya ada. 1.000 hektar Pak Bupati bagikan rakyat 30 miliar di wilayah itu. 1.000 hektar. Kalau 1 kali tanam. Kalau 3 kali tanam 90 miliar bos. Ya, dan itu semua yang saya coba sekarang itu yang membuat pertanian naik 16,42 triliun, 16,42%. Waktu saya gubernur di sebelah, ya dari 8 juta menjadi 54. Jangan itu tambang-tambang itu bikin city ghost saja, bikin lubang-lubang hantu saja. Dan kalau kau sudah bongkar itu 1000 tahun baru kau bisa tanam lagi. Nggak usah. Kita pakai pertanian aja yuk supaya lebih banyak. Paling-paling di sana 1.000 orang, 2.000 orang. Kalau di sini ya sampai jutaan orang merasakan itu. Nah, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, maafkan saya kalau itu Pak Kadis, tapi kalau lewat tanggal 30 saya lupakan kau. Enggak ada bos, tidak begitu tunggu-tunggu. Baru dilihat ini boleh apa tidak, dan jangan menghayal. Enggak ada halunasi. Main halu-halu begitu ya. Ya kamu juga yang petani milenial, apa yang kau buat bicarakan sama saya. Petani milenial lebih banyak di off-take, off-farm. Jadi on-farm biasa, yang pintar-pintar itu bagaimana memarketnya.
bagaimana membuat supaya harganya nggak jatuh, kira-kira begitu. Bagaimana mempackagingnya menjadi sesuatu. Tadi saya senang dengan Bapak Bupati udah bicara soal ayam, soal telur, soal sapi. Nah ini anak muda harus bisa tangkap. Jadi jangan kau mengharap bantuan dari saya, enggak. Pakai otakmu, pakai kemauanmu. Yang saya butuh adalah semangat dan tekad. Kita bicara. Ya, tapi tidak ada bantuan. Kecuali yang 3 tadi, karena terlanjur nih. Saya bicara tadi itu yang 3. Kasih kontraktor tahu 1 orang 1. Bisa. Berapa lama? TR2. Iya. Kalau TR4 dia belum bisa. TR2. Sebulan lama banget. 1 minggu. Ya gitulah, Mas kalian maafkan saya, saya masih mau kesini Pak Bupati. No, saya risiko bela jauh-jauh ini 1000 itu kau gulirkan 30 miliar dalam 100 hari. Kau cuma tanam 2 kali ini, kenapa enggak 3 kali? Apa masalahnya? Pasti bisa. Kalau kurang air, ganti, jangan padi-padi dong. Cari padi jagung, padi sagu, padi sorghum. Sorghum kan cuma 50% pakai airnya, 50% pakai bibitnya. Sesudah itu kita pikir lagi Pak Gub, bagaimana membelinya kan? Kan jangan kau suruh rakyatmu tanam baru kau tidak beli. Nah itu kita bicara. Kau tunjuk siapa pengusahamu di sini yang bisa kita backup. Yang gitu, tapi dalam kendali tetap gubernur, dalam kendali bupati. Ya gitu. Siapa sih ya, mumpung kita Pak Kapolda, adik-adik saya Pak Kejaring, nah, siapa lagi yang mau perbaiki ya, rakyat kita kalau bukan kita. Haruslah Pak. Ya, saya sekarang menstok beras saya 10,2 juta ton. Saya berharap 2 tahun tidak goyang. Saya kontrol. Apapun terjadi, badai apapun, makanan rakyat tetap harus kita siapkan. Pak Bupati harus siapkan lumbungnya tadi di mana, ya. Oleh karena itu bicarakan RMU-nya, Pak Gubernur Tabe, yang mana yang kau tunjuk, gitu. Ya. Kau selalu buat berasmu hanya dijual 4.500 sesuai HBP, paling tinggi 5.000. Kenapa enggak 8.000 kah? Oke, 8.000 itu kan beras biasa. Kenapa enggak jual 12.000? Kalau begitu harus dipremiumkan. Bagaimana mempremiumkan itu supaya bisa berskala bagus? Perbaiki dia punya Pak Kapolres, RMU-nya. Mesin ayaknya diperbaiki, imbusnya diperbaiki, pemutihannya harus ada, packagingnya harus ada. Ayo. Dan itu skala ekonominya ada toh. Nggak rugi. Tahu nggak, beras yang paling murah di dunia nomor 2 itu Indonesia. Kamu tahu berapa harga beras di Jepang? 47.000. Di Amerika 62.000. Kita kan baru 12.000. Singapura 29.000. Malaysia 22.000. Itu. Nah, kalau begitu, kalau kau buat bagus-bagus yang hasilnya di sini, karena kita sudah cukup di dalam negeri, kita boleh ekspor, Pak Gub. Ayo. Berapa hari itu? 100 hari kita seriusi. Paling-paling 6 bulan nih. Ya. Yang penting banyak, jangan lari kau. Kan Wilbank. BNI jangan lari. BRI juga. Ya. Pak Dirjen PSP konsentrasi sini. Bambang konsentrasi sini. Saya tidak mau kehilangan momentum ini. Ya. Saya kira gitu Pak Gub. Tanggal 31, sebelum 31 Pak Kadis, provinsi dan kabupaten harus selesai dengan seperti apa yang bupati yang tadi hadir. Ridha Allah bersama kita, bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi apa yang menjadi harapan dan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk foto bersama. Jadi mohon izin untuk seluruh tamu undangan boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kami persilahkan untuk juru gambar boleh mengambil dari atas panggung. Kami persilahkan.
Izin. Oke, 3, 2, 1. Boleh? Salam pertanian ya. Izin, boleh? Menembus lagi. Oke. Izin 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih dengan berakhirnya sesi foto bersama dan juga arahan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian acara tanam padi serentak di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami ucapkan terima kasih. Maju aja sih. Oke, izin dari Metro.